Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan dan dengan ketegangan. Setegang Barcelona ini belum bisa mendaftarkan seluruh pemain yang ada karena melewati batas dari salary cap di La Liga ya. Ini sering terjadi justru untuk Barcelona. Masih banyak pemain-pemain yang harus dijual, atau dari sekian banyak pemain yang belum bisa didaftarkan pasti ada salah satu yang keluar dari Barcelona. Siapa aja pemain tersebut, siapa aja yang harus didaftarkan dan siapa aja yang jangan didaftarin, nanti gue akan bahas. Tapi gue mau bahas pertandingan yang bakal seru dan bakal menarik dan bikin penasaran, yaitu Super Eropa Cup ya. Ini Piala Super Eropa antara Atalanta berhadapan dengan Real Madrid. Nah, ini buat fans Madrid ya, silakan ditonton. Ini gua akan preview pertandingan antara Atalanta berhadapan dengan Real Madrid. Real Madrid memenangkan Liga Champions setelah berhasil mengalahkan Dortmund ya. Itu 2-0, Carvajal cetak gol di situ. Dan ada juga dari Atalanta ada 3 gol dari Lookman yang membungkam Xabi Alonso, Mr. Unbeaten di segala lini, namun dibantainya oleh Atalanta di final Europa League, yaitu dengan Lookman, dan Atalanta diasuh oleh Gasperini. Oke, ini dua pelatih sama-sama dari Italia, tapi beda gaya memang dan beda peluru juga. Nanti gue akan bahas, tapi sebelumnya gue bakal bahas dulu. Ada beberapa nama diantaranya ya, termasuk Dani Olmo belum bisa didaftarkan, ada Gundogan belum bisa didaftarkan, ada Inigo Martinez. Nah, ini yang menarik, Inigo Martinez dan Dani Olmo itu mau daftar bareng, tapi Barcelona lebih memilih mendaftarkan Inigo Martinez terlebih dahulu. Berarti ada kemungkinan Inigo Martinez bakal stay di Barcelona. Jadi dia adalah salah satu orang yang bukan dalam pilihan untuk di-loan atau untuk dijual ya. Dan Dani Olmo belum bisa daftar. Ada lagi yang belum bisa didaftarkan, yaitu Ansu Fati. Ansu Fati belum bisa didaftarkan ya. Kalau bisa jangan Ansu Fati mah nggak usah didaftarin juga nggak apa-apa, kelewat juga nggak apa-apa. Cuma ya, pemain-pemain dengan skuad gemuk gini yang masih menjadi masalah untuk finansial Barcelona, salary cap atau juga keuangan Barcelona. Di antaranya ada gaji dan nggak bisa nembus salary cap. Ansu Fati belum bisa didaftarkan, belum didaftarin juga memang. Tapi ada Sevilla yang membidik Ansu Fati, gue lupa itu dari sekitar 15 atau sampai 30 juta euro, apa 25 juta euro gitu, untuk meminang Ansu Fati. Cuma memang Sevilla-nya sendiri bermasalah dengan keuangan. Dia nggak bisa antara memenuhi jumlah transfer tersebut atau juga memberikan gaji yang sesuai diinginkan kalau Ansu Fati gabung ke Sevilla. Menurut gua Ansu Fati daripada ke Sevilla mending kerja di Rans Entertainment aja sama AA Raffi Ahmad, atau kerja di BUMN tuh sama Pak ET, sama Bang Arya Siluningga, dan kerja kemana kayak gitu dah. Ansu Fati jangan di Barcelona, intinya Ansu Fati ya. Kita udah, mohon maaf nih, kita butuh wing kiri ya, tapi nggak butuh Ansu Fati. Mohon maaf buat fans Ansu Fati ya. Selain Ansu Fati juga ada El Gantengo, yaitu Frenkie de Jong. Frenkie de Jong belum didaftarkan, dan kalau daftarin juga dia adalah orang yang jumlah gajinya paling banyak dan memenuhi gaji-gaji ya. Takut gaji Barcelona itu overload dalam salary cap peraturan La Liga. Jadi kabarnya setelah Manchester United ya, setelah mendatangkan Mazraoui, terus Matthias de Ligt, ini juga Erik ten Hag harusnya juga cocok ya. Cocok banget nih ten Hag sama si De Jong. Ayo dong, beli dong De Jong, ganteng kok, banyak fansnya kok ya. Dijamin anti cedera, dijamin main bola efektif, dijamin memberikan impact, dampak yang luar biasa buat klub sendiri. Nggak cuma ngabisin BPJS doang, nggak cuma dia bisa berkontribusi buat tim di lapangan, bukan berkontribusi untuk mengaktifkan BPJS. Jadi kalau ada 60 juta ya Manchester United silakan boyong, itu Ajax dari
Prince dari Netherlands, Prince of Netherlands itu ya, gelandang, belilah tolong ya Manchester United. Jadi nggak masalah gue sebenarnya kalau Frenkie de Jong nggak didaftarin, nggak apa-apa, tapi Manchester United dibelilah itu ya. Selanjutnya ada beberapa nama. Dani Olmo nggak mungkin dibeli buat nggak didaftarin, nggak mungkin. Dani Olmo harus masuk ke skuad biar ada sayap kiri. Karena kabarnya Koman itu melanjutkan kontrak dan dia masih senang bermain di Bayern Munchen. Justru Barcelona malah pengen ngambil Ivan Perisic yang umurnya udah 35 tahun. Gua nggak ngerti sebenarnya kenapa harus Perisic kalau misalkan itu, bahkan gue nyangka itu bukan opsi kedua, opsi ketiga, itu opsi keempat. Perisic umur udah 35 tahun, walaupun gue suka Perisic ini naik turunnya itu dia masih kayak anak muda ya, umur 35 tapi main masih kayak umur 25. Cuma jarang lah pemain Barcelona yang cuman mengandalkan fisik kayak Goretzka gitu. Kita butuh memang asupan nutrisi atau asupan gym buat benturan-benturan, ngerebut bola, defense, tapi nggak Perisic juga harusnya gitu, nggak Goretzka kayak orang-orang Goretzka juga kayak gitu ya. Pun masuk ya udah bonus lah, anggap aja yang penting ada di sayap kiri dari Barcelona. Ivan Perisic ada di situ. Nggak mungkin Dani Olmo nggak didaftarin karena ngapain dibeli. Nah kayak gitu. Gundogan, gue deg-degan Gundogan cabut sih karena dia udah berikan sinyal bahwa gue mau main di Liga Turki tapi ya nggak tahun ini gitu. Nah sampai sekarang juga belum didaftarin. Gue ragu Gundogan cabut tuh tengahnya nggak ada senior loh. Tengahnya nggak ada senior. Mau ngambil siapa? Zubimendi masih stay ya. Merino udah ke Arsenal. Nggak ada. Di Murni nih nggak ada nih. Bahkan si Gundo kan bukan di Murni, dia bisa IMF. Defense juga bisa ya, lebih box to box aja lah gitu. Cuma nggak ada seniornya, gawat sih. Kemarin Casedo sama Bernal belum bisa dilepas berdua ya, walaupun ada Pedri, Gavi, Fermin, cuma tetap harus ada umur yang 27 ke atasnya lah ya, biar menjaga keseimbangan di lini tengah. Belum bisa daftarin. Rapinya juga belum bisa daftarin ya. Rapinya nih lagi menggoda ya, Mendes nih menggoda ke si Manchester United juga. Kalau MU ada di kiri kanan belum ada kan deh, Anthony 11-12 sama Rapinya sih. Kalau ya nggak apa-apa lah, gue kehilangan Rapinya nggak apa-apa, walaupun akhir dia menunjukkan etos kerja, menunjukkan semangat, pengen stay di situ. Gaji naik 2 kali lipat ke Al Hilal, dia nggak mau, masih mau ke Barcelona. Berarti dia belum mementingkan keuangan. Dia masih idealis, dia masih mau jadi pemain bola, dia masih mau dihargai sebagai pesepak bola yang idealis. Karena kalau kebutuhan Rapinya udah bukan karir dia, ya dia akan pindah ke Al Hilal dengan tawaran gaji transfer saat itu 100 juta dan gaji naik 2 kali lipat. Tapi dia memutuskan untuk stay. Gue juga ya masih mau lah sebenarnya Rapinya ya. Ferran Torres, silakan. Ya, kalau mau ke mana nih? Ke Liga 2 Indonesia boleh, ke Liga 3 boleh. Lu kan jatuh-jatuh mulu mainnya ya. Kayak masih bayi belajar jalan. Ferran Torres kemarin main bola. Jadi gue gak berharap banyak sama Ferran Torres. Kayak please pertahanin Ferran Torres main, kita masih butuh. Cuma enggak Ferran Torres enggak. Kita butuh sayap kiri, tapi mending sayap kiri Kentucky ya. Mending sayap kiri Sabana. Mending sayap kiri si KFC kayak McD bisa. Oh jangan McD ini. Kayak mending sayap kiri Kentucky lah, biar bisa dimakan daripada hiu tapi nggak punya gigi kayak Ferran Torres kayak gitu. Di Barcelona dia belum menunjukkan hal yang luar biasa, bikin memantik hati fans menurut gua. Setelah di Barcelona, ya itu saja yang bisa gue sampaikan di Barcelona. Kita balik ke pertandingan Super Cup, Super Eropa ya, Madrid lawan Atalanta. Kita tahu 2 pertandingan terakhir Madrid selalu menang, ada 4 gol diciptakan oleh Real Madrid, 1 gol berhasil diciptakan oleh Atalanta gitu. Sekarang si Atalanta tampil dengan wajah baru. Atalanta memiliki pelatih, dia dari Italia, cuma bukan pelatih defense, ya Gasperini. Nah, apakah Gasperini bisa menggasperi Ancelotti? Tapi menurut gua Super Eropa ini siapapun yang menang harusnya itu, siapapun yang bertemu harusnya memang secara keuntungan kemenangan
60% untuk pemenang Liga Champions, 40 untuk juara Europa League. Seperti itu di mana-mana. Jarang banget yang meleset kecuali Chelsea waktu lawan Atletico Madrid. Nah, itu agak aneh tuh. Rata-rata memang kalau habis juara Liga Champions, ya trofi pertamanya habis pramusim ya Piala Super Eropa ini. Ada di antara Munchen, di antara Barcelona, Madrid sebenarnya masih sama punya 5 Super Eropa. Jadi kalau Madrid menang malam ini, dia akan menjadi tim yang paling banyak meraih gelar Super Eropa karena dia memiliki 6 gelar. Nah, itu. 2 pertandingan, dua-duanya dimenangkan oleh Real Madrid. Yang bikin penasaran adalah hadirnya Kylian Mbappe. Gua langsung bilang, Madrid main 4-3-3. Itu udah harusnya udah pasti ya. Maksud gua, lu mau diakalin kayak gimana? Nggak bisa. 4-3-3 di belakang 4 back ya. Terserah backnya siapa, tapi Camavinga cedera di situ, masih ada Tchouaméni, masih ada Valverde, ya, masih ada Bellingham. Gue yakin 3 di depan, 3 gelandangnya tuh ada Valverde, Tchouaméni, Bellingham maju ke depan dikit. Nah, lalu di depannya ada Rodrigo, Vinicius, Mbappe sebagai nomor 9 di situ. Gue nggak tahu entar role-nya Mbappe, dia mau nge-false kiri kanan. Kayaknya bakal seperti itu. Mbappe free gitu kan, nge-false kiri kanan, Bellingham nusuk ke depan belakang. Bahkan Bellingham gak nusuk pun dia bisa jadi extra striker atau second striker atau trekirtista di situ. Wah, jadi ini gue lebih ke peluang Madrid menang gitu. Cuma gue lebih pengen ngelihat gimana nih ngeraciknya nih Ancelotti. Nah, Ancelotti ngeraciknya seperti apa? Vini nggak bisa dikotak-atik. Vini udah beberapa musim menjadi tumpuan Real Madrid di kiri depan gitu kan. Nah, Rodrigo mungkin nge-switch nanti. Gue penasaran, excited nungguin Mbappe di Madrid karena romansa Mbappe dan Madrid ini erat banget. Dia ngefans sama Cristiano dan dia bermimpi bermain di Madrid. Terus dia sempat nego dan alot, konflik dulu sama Perancis, konflik dulu sama Qatar, pemilik PSG. Akhirnya dia mendarat dengan mulus di Real Madrid. Gue yakin Mbappe selain main dibayar dengan gaji, dia juga bermain dengan hati karena Mbappe Madrid banget. Dan memang orang kayak Mbappe itu cocoknya di Real Madrid gitu. Jadi bikin Madrid lebih wah lagi. Nah, tapi sementara di sisi Atalanta juga nggak pengen datang tiba-tiba nyerah, nggak pengen datang tiba-tiba ya give up gitu aja menurut gua. Ya Atalanta ini dia kadang kan 3-5-2, 3-4-3. Yang menarik kalau di sini ada orang yang hat-trick lawan si Bayer Leverkusen. Dia akan bertemu dengan Dani Carvajal yang notabene adalah peraih kuat nominasi Ballon d'Or ya, peraih kuat Ballon d'Or. Itu ada Carvajal akan bertemu dengan Lookman. Kalau Lookman main dari babak pertama atau Lookman harusnya sih line up gitu. Tapi ya seperti yang gue bilang, bola kalau udah ke Mbappe, ke Vini, ke Rodrigo, apalagi ada peluang yang 60% bisa dicetak, probabilitasnya bisa untuk mencetak gol, itu gol. Ya, akan ada 3 gol di pertandingan malam ini gitu. Cuma kalau Gasperini bisa menghentikan lini tengah, gue nggak tahu entah lu mau main pressing, kan lawan Bayer Leverkusen di pressing, nggak ada bola 15 detik, Leverkusen megang bola, pressing sampai atas gitu. Tapi itu Leverkusen, bagus ya bagus, cuma dia nggak punya Vini, dia nggak punya Mbappe, dia nggak punya Bellingham. Gimana mengantisipasinya nanti? Apakah akan di press, high press ya sampai atas gitu kan, ataukah Itali yang sebenarnya ya, Itali Cataneo yang jangan-jangan memang Gasperini punya akan dikeluarkan. Jadi dia bakal defense karena dia juga memiliki pemain yang cepat, ada Lookman di situ. Dan apakah dia akan bermain dengan intensitas yang sangat tinggi ya, dia melakukan high press, sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti. Gua nggak usah gue prediksi lah ya. Maksud gue tadi gue udah bilang bahwa yang menang Liga Champions itu peluang menangnya 60. Yang menang Liga Europa League itu peluangnya 40. Jadi nanti akan gue review lagi. Segini aja dulu ya, kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan. Silahkan komen di bawah antara Atalanta berhadapan dengan Real Madrid, dan siapa aja pemain Barcelona yang didaftarin akhirnya menjadi pemain Barcelona resmi untuk musim 2024-2025, atau siapa aja yang harus dibuang. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.